Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Akhiria Septiani, NIM 1911290015. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan hasil belajar membaca cepat di SMP Negeri 32 Bengkulu Utara. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang. Dengan berbahasa, seseorang dapat menyerap informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses interaksi, diperlukan keterampilan berbahasa yang baik supaya komunikasi berjalan lancar. Bagi setiap orang, keterampilan berbahasa menjadi suatu hal yang penting, termasuk lagi para siswa ketika mereka mengikuti pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Dalam pembelajaran bahasa, ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan keterpaduan antara satu dengan yang lain. Keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan membacanya. Oleh sebab itu, pembelajaran membaca perlu untuk diajarkan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Pembelajaran membaca pada dasarnya bertujuan supaya siswa mampu menangkap dan memahami informasi-informasi yang disampaikan melalui media tulis. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai informasi disampaikan melalui berbagai media seperti internet, koran, majalah, surat kabar, dan sebagainya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. A. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca cepat siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Bengkulu Utara? B. Bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Bengkulu Utara setelah diadakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan membaca cepat? Dan kemudian ada C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca cepat siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Bengkulu Utara dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kedua, ada mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Bengkulu Utara setelah diadakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan membaca cepat. Dan ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2. Tinjauan pustaka dan landasan teori. A. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan relevan. Sekarang ini penelitian beranjak dari awal sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan suatu penelitian biasanya mengacu dan menyempurna penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dapat dijadikan pedoman dan titik tolak terhadap penelitian yang telah diadakan. Oleh sebab itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu sangatlah diperlukan untuk mengetahui relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kedua, ada landasan teoris. Dalam landasan teoris ini dipaparkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berbagai sumber berbeda yang dapat dijadikan pendukung penelitian. B. Hakikat membaca. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca sangat penting untuk dikuasai seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca, kita dapat memperoleh informasi, kata-kata, ataupun bahasa tulis. Membaca bukan sekedar melihat dengan indera penglihatan serangkaian kalimat yang tercantum pada bacaan, tetapi membaca juga merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memahami bacaan. Dari segi linguistik, membaca merupakan suatu proses penyandian kembali dan proses pembacaan sandi. Sebuah aspek pembacaan sandi adalah menghubungkan kata-kata tulis dan makna lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna Edson dan Tarigan. Menurut Edson dan Tarigan, yang pertama ada pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan jenis membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Kemudian kedua ada tujuan membaca cepat. Tujuan membaca cepat pada dasarnya adalah untuk memperoleh banyak pemahaman dari bacaan-bacaan cepat.
Ketiga, hambatan membaca. Hambatan membaca dapat merupakan keterampilan lanjut atau kelanjutan dari membaca permulaan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca. Dan yang keempat, ada teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat dibagi menjadi dua, yaitu teknik scanning dan teknik skimming. Teknik scanning yaitu membaca suatu informasi di mana bacaan tersebut dibaca secara loncat-loncat dengan melibatkan asosiasi dan imajinasi sehingga dapat memahami bacaan tersebut. Seseorang dapat menghubungkan kalimat yang satu dengan kata-kata sendiri. Sedangkan teknik skimming yaitu membaca secara garis besar atau sekilas untuk mendapatkan gambaran umum di isi buku. Setelah itu melacak informasi yang ingin diketahui secara mendalam. Dan kelima, ada strategi membaca cepat. Strategi membaca cepat dibagi menjadi 4, yaitu ada relax, ada jangka antara mata dan tulisan. Ketiga, hindari gerakan tubuh yang tidak perlu. Dan terakhir yaitu kerjasama dua tangan ketika kecepatan membaca mulai meningkat. Keenam, ada manfaat kemampuan membaca. Manfaat kemampuan membaca yaitu tergantung pada sikap, tingkat keseriusan dan kesiapan untuk berlatih membaca cepat. 7. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi membaca cepat. Yang pertama ada gerak mata, dan kedua ada kosakata, dan ketiga ada konsentrasi. Sedangkan menurut Sundarso dalam Yusandi, kolerasi kemampuan membaca cepat dengan hasil belajar siswa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, ada rumus untuk menghitung kecepatan membaca menggunakan rumus, yaitu jumlah kata yang dibaca dibagi jumlah detik untuk membaca dikali 60 dan jumlah kata per menit. 8. Ada hakikat memahami isi teks bacaan. Yang pertama ada pengertian memahami isi teks bacaan, yaitu kegiatan dari proses komunikasi berpikir, metaformasi ke pemikiran penulis ke dalam pemikiran pembaca. Dan yang B, pengukuran kemampuan memahami isi teks bacaan, yaitu kemampuan membaca diartikan sebagai kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan pihak lain melalui sarana tulis. Dan C, ada pembelajaran bahasa Indonesia SMP. Pada prinsipnya sebuah bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan kognisi, setiap emosional dan bahasa anak. Dan kesembilan ada kerangka berpikir. Aktivitas belajar dan membaca pada khususnya merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena untuk mendapatkan pengetahuan baru, seseorang harus berusaha mencarinya, yakni dengan membaca. Membaca merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, pesan, makna, ataupun pengetahuan melalui bahan tertulis. Dan yang ke-10 ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian adalah jika menggunakan metode membaca cepat, maka kemampuan murid dalam memahami isi teks bacaan pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 Negeri 32 Bengkulu Utara. Dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang pertama A, ada jenis penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan pre-test, post-test, control group design. Menurut Sugiono, penelitian kuasai eksperimen adalah penelitian tidak dapat memberikan kontrol penuh. Dan B, ada lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 32 Bengkulu Utara, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Khususnya pada kelas 8, mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Bengkulu Utara berjumlah 18 orang. Objek dari penelitian ini adalah keseluruhan proses dari hasil pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 Kabupaten Bengkulu Utara melalui metode membaca cepat. C, metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan di dalam kelas yang meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran penelitian tindakan kelas, di mana pada kegiatan awal mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas merupakan hasil dari refleksi, belajar serta mengobservasi dalam kegiatan belajar mengajar.
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus. Yang pertama ada siklus pertama, yaitu melalui tahapan perencanaan, melalui tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Kemudian yang kedua ada siklus kedua, yaitu merupakan tindakan lanjut dari siklus pertama, di mana hasil siklus pertama menjadi landasan untuk menerapkan siklus kedua. Dan D ada variabel dan desain. Penelitian variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam jenis penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2015, variabel dibagi menjadi 4, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, variabel penelitian, variabel input dan output, dan keempat ada variabel proses. Dan E ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tindakan kelas, yaitu menggunakan 2 instrumen, baik yang tes dan maupun non-tes. Dan F, penelitian pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teknik tes, kedua ada teknik non-tes, ketiga ada teknik analisis, keempat ada teknik kuantitatif, dan terakhir ada teknik kualitatif. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang berupa hasil tes dan non-tes yang meliputi tes per siklus dalam siklus 1 dan siklus 2. B. Ada hasil tes praksiklus. Hasil tes praksiklus merupakan hasil sebelum dilakukan penelitian atau sebelum tindakan siklus 1 dan siklus 2. Dan yang terakhir ada C. Hasil tes pemahaman siswa. Mungkin itu penjelasan proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.